bahwa nama baik adalah warisan yang tidak pernah habis. Amsal 20 ayat yang ke-7 bilang gini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Banyak orang yang berdagang hanya untuk memperoleh keuntungan satu kali. Mereka lupa bahwa nama baik dan nilai kepercayaan adalah yang mempertahankan hubungan jangka panjang dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan yang berkelanjutan. Orang beli lagi sama kita karena hubungan yang baik dan nilai kepercayaan. Tapi satu kali kita menipu orang nggak akan balik lagi sama kita. Nah, banyak kali orang ingin menuai keuntungan satu kali, mereka sampai rela menipu orang dan akhirnya mereka kehilangan pelanggan. Dengar baik, warisan yang kita bisa tinggalkan buat anak cucu kita nggak cuma harta, tapi nama baik. Reputasi yang baik merupakan warisan yang tidak akan pernah habis. Saya kasih contoh. Hari ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang tetap eksis meskipun di masa sulit. McDonald, KFC, Pizza Hut, Domino's Pizza, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah dibangun puluhan tahun lalu. Tapi kenapa masih eksis hari ini? Karena nama baik. Saya pernah cerita bagaimana McDonald di Kelapa Gading ditutup hanya karena McDonald Amerika menilai restoran itu kurang bersih dan sekarang dibuka di tempat yang berbeda dan ramai pengunjung. Banyak orang yang tidak memperhatikan nilai kepercayaan, tidak memperhatikan reputasi, mengabaikan kepercayaan publik tentang sebuah nilai yang dipertahankan dan membuat orang terus mempercayai kita. Bagaimana kita membangun nama baik? Saya cuma mau share dua hal. Doa atau iman dan hidup kita harus selaras. Yang kedua, tindakan kita bicara lebih keras. Saya mau bicara tentang iman dan hidup kita harus selaras. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya sering bilang bahwa apa yang menggagalkan doa kita adalah tindakan kita setelah berdoa. Seringkali kita berdoa minta Tuhan menolong kita. Kita minta Tuhan buka jalan. Tapi apakah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan? Kita minta Tuhan berkati kita. Tapi apakah usaha kita jadi berkat? Kita minta Tuhan promosi kita. Tapi apakah kita berprestasi dalam karir kita? Seringkali doa kita dan kehidupan kita nggak selaras. Yesaya 59 ayat 1 bilang gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya nggak percaya bahwa uang, kekayaan, kesuksesan merupakan ukuran penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Apa yang kita bangun dalam hidup kita belum terbukti benar sampai kita ketemu dengan Bapa di sorga. Tapi banyak dari kita juga yang berdoa minta usaha kita disertai Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan promosi kita di tempat pekerjaan. Tapi sederhana aja, apakah hidup kita selaras dengan iman kita? Saya ingat suatu hari ada orang yang membohongi perusahaan tempat dia bekerja. Dia berkata bahwa di pekerjaan sebelumnya dia adalah direktur. Padahal sesungguhnya orang ini dulu hanya seorang manajer. Dan yang membuat saya agak malu, pemilik perusahaan ini berkata bahwa orang yang membohongi dia adalah orang Kristen, yang kemudian tentu saja menjadi olok-olok, dan kemudian orang ini dipecat dan semua fasilitas yang diberikan ditarik kembali. Kita ingin diberkati, tapi apakah hidup kita jadi berkat?